Selalu ada kebaikan-Mu. Shalom Bapak-Bapak yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya tidak ada kerinduan untuk bersama di gereja, tetapi dengan pandemik masih ada, kita tetap berada di rumah. Mari saudara-saudaraku, kita bersama-sama menyembah, memuji dan menyembah Dia dalam keadaan apapun, baik di rumah bersama tim kita berbagi ini. Puji syukur kita naikkan sebab ada masa yang diberikan untuk kita menyembah Dia dalam talian. Saya percaya yang berada di rumah itu, biarlah kita terus diberkati di rumah dalam pujian dan penyembahan. Mari kita siapkan diri kita sebelum kita membawa puji-pujian ataupun menyembah Dia. Angkatkan suaramu, datang kepada Dia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena berkat-Mu yang melimpah buat kami Tuhan. Walaupun keadaan apapun sekarang Tuhan, kami rindu bersama di gereja. Tapi Tuhan Yesus, dalam keadaan pandemi masih ada, SOP masih ada, kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Di mana kami berada, tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terimalah kami Tuhan pada pagi ini Bapa, dalam pujian penyembahan kami. Biar hati kami siap Tuhan menyembah-Mu. Ya Tuhan, Engkau mendahului kami Bapa dalam apa yang kami lakukan ya Tuhan Yesus. Biar kami tetap semangat menyembah-Mu dan memuji Engkau Tuhan Yesus bersama-sama walaupun dalam talian Tuhan Yesus. Terimalah kami Tuhan Yesus, biar Engkau mendahului kami Bapa dalam semua cara kami serahkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya, mari kita angkatkan pujian ini. Tuhan-Ku Maha Besar. Sama-sama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Tuhan Raja, kuasa untuk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa untuk dalam namanya. Luar biasa, berkuasa mulia.
Tuhan Raja, segala kuasa tundukkan namanya. Biasa, biasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Yesus nama di atas segala nama. Dia luar biasa, dasar mulia. Haleluya. Haleluya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu. Karena berkat-Mu Tuhan Yesus terus melimpah atas kami Bapa. Karena kasih karunia-Mu Tuhan, dalam penderitaan kami Tuhan Yesus, Engkau tetap bersama kami. Biarlah kami Tuhan Yesus datang menghadap-Mu dengan doa Bapa, menyembah-Mu. Dalam penderitaan-Mu, Kau menengadah dan berdoa. Agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Haleluya. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan dekat dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap takhta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Mari kita sama-sama katakan. Dalam penderitaan-Mu, Kau menengadah dan berdoa. Agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu.
bersama menyembahmu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Engkau Raja kami,
Penyembahan dan pujian kami sedang naikkan kepada-Mu. Biarlah berkenan Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan talenta yang ada Bapa. Walaupun kami jauh yang berada di rumah, tetap juga percaya menyembah-Mu pada pagi ini Tuhan Yesus. Terimalah kami Tuhan pagi ini. Syukur kami naikkan ke Tuhan. Karena Engkau telah memberi kekuatan, karena Engkau telah memberi kesehatan yang baik untuk kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau terimalah Tuhan pagi ini. Kami datang di dalam nama Yesus Tuhan Selamat kami. Semua katakan amin. Haleluya. Bagi kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Ahad 8 Agustus. Saya mau membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan di bawah satu teks daripada kitab Efesus pasalnya yang keempat, yaitu tentang satu tema pentingnya memelihara kesatuan roh sebagai umat pilihan Tuhan. Ini merupakan satu tajuk yang perlu kita dengar supaya meskipun kita berada dalam kondisi pandemik ini, kita masih juga berada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun kita tetap membina satu kekuatan, yaitu memelihara kesatuan roh sebagai umat pilihan Tuhan. Oleh karena yang sedemikian, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 4. Saya ingin bacakan kepada kita Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ke-7. Bunyi firman Tuhan itu sedemikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sebelum saya menguraikan firman Tuhan ini, saya mengajak semua jemaat kita datang berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami datang menghadap hadirat-Mu membawa firman-Mu yang adalah kebenaran-Mu Tuhan. Kami ingin merenungkan bersama bahwa Tuhan pentingnya kami memelihara kesatuan roh sebagai umat pilihan Tuhan. Ini merupakan satu tema yang harus kami bahas. Karena meskipun kami tidak berada bersama-sama dengan jemaat Tuhan pada umumnya, tetapi kami tetap berada di dalam kesatuan roh ini. Doa hamba-Mu supaya firman Tuhan ini termeterai di dalam kehidupan kami. Bagi kita, bagi sesiapa yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terpujilah Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sesungguhnya meskipun kita berada di dalam kondisi pandemik, kita perlu membina kesatuan roh. Seberapa pentingkah bagi Anda kesatuan roh ini? Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Paulus ketika dia berada di penjara, dia menuliskan surat penggembalaannya kepada jemaat di Efesus berbicara tentang kesatuan roh. Dia begitu takut kalau dia berada di luar daripada jemaat itu, kondisi jemaat itu berada di dalam kondisi yang banyak ragam, banyak masalah, tetapi tak ada orang yang boleh menolong mereka secara
pribadi. Sehingga ini merupakan surat penggembalaan yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Hal yang sama saya ingin sebagai gembala gereja BIM Glory Permi ingin menyuarakan satu suara penggembalaan sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Paulus kepada kita semua jemaat untuk tetap memelihara kesatuan roh. Meskipun mungkin oleh karena keterbatasan kami sebagai hamba Tuhan dan keterbatasan oleh karena SOP yang diberlakukan, kami tidak dapat mengunjungi, kita pun tidak dapat mengadakan ibadah. Kalaupun diadakan ibadah hanya dalam quality yang sedikit, ada banyak hal yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Oleh karena demikian, saya ingin membawa kita, mendorong kita untuk tetap memelihara kesatuan roh ini meskipun kita belum boleh berjumpa. Oke, ada 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada kita tentang bagaimana kita perlu memelihara kesatuan roh. Yang pertama, kita mengerti dulu apa maksudnya kesatuan roh ini sebagai umat pilihan Tuhan. Mengapa kita perlu, mengapa itu penting bagi kita? Oke, saya ingin memberikan 3 perkara. Yang pertama secara etimologi dan kemudian alasan mengapa kita harus penting memelihara kesatuan roh itu. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita memeliharanya. Oke, yang pertama saya ingin membawa kepada Anda apa artinya pentingnya memelihara kesatuan roh sebagai umat pilihan Tuhan. Kata penting itu adalah sesuatu yang perlu kita utamakan. Ya, kalau boleh saya berkata, ini satu kondisi yang mendesak, yang harus kita lakukan. Ya, jadi sedangkan kata memelihara adalah menjaga, merawat, melindungi. Jadi kalau seandainya kita sebagai kita menanam sesuatu, katakan menanam jagung, menanam nenas, menanam apa saja pun dalam bentuk tanaman yang hidup, tentu kita perlu memeliharanya, bukan? Kita membuat baja, kita menyiramnya supaya dia boleh bertumbuh, dan apa yang kita nantikan daripada tanaman itu tentu buahnya. Sama halnya dengan kita sebagai umat pilihan Tuhan, ya. Memelihara itu kita perlu memelihara apa yang kita pelihara, memelihara kesatuan roh. Memelihara itu perlu dijaga, dipelihara supaya dia boleh bertumbuh secara rohani dan pada akhirnya kita berbuah. Meskipun kita tidak berjumpa tetapi kita boleh tetap bertumbuh, kita tetap boleh berbuah, ya. Tidak ada alasan bagi kita, ya. Saya tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Saya rasa setiap minggu, setiap hari kita senantiasa menyuarakan firman Tuhan melalui WhatsApp group kita, bukan? Sehingga itu sesuatu cara untuk bagaimana kita menggembalakan jemaat kita meskipun kita tidak boleh berjumpa. Nah, kesatuan roh, apa maksudnya kesatuan roh di sini? Ya, memelihara kesatuan roh. Kesatuan roh ini adalah Roh Kudus, yaitu pribadi Allah, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal yang berkarya di dalam diri manusia. Jadi kesatuan roh itu sebenarnya tidak dapat tercipta demikian saja apabila tidak ada karya Allah pribadi, karya pribadi Allah di dalam kehidupan kita manusia. Sehingga memelihara kesatuan roh itu merupakan karya Roh Kudus yang melahirkan, yang menghasilkan buah di dalam hati setiap jemaat. Sehingga saya berpikir meskipun kita tidak berjumpa, meskipun kita tidak bersama-sama, saya yakin oleh karena Roh Kudus masih belum ditarik balik daripada kehidupan kita sebagai jemaatnya, sehingga kita masih boleh bertumbuh dan berbuah. Nah, umat pilihannya, saya hanya memberikan satu batasan bahwa umat pilihannya itu tidak hanya setakat bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab kita. Tetapi saya mau mengatakan siapa umat pilihan Allah ini adalah 1 Petrus 2 ayat 9 yang mengatakan bahwa kamu adalah
bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa umat pilihan Tuhan yang dipanggil dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita sudah dipanggil dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib, itu berarti Andalah umat pilihan itu. Anda dan sayalah umat yang disebut dengan umat pilihan ini. Nah, kita kembali kepada tema tadi. Pentingnya memelihara kesatuan roh sebagai umat pilihan Tuhan. Artinya kita diminta menjaga, merawat, melindungi kehidupan kita sebagai umat pilihannya untuk tetap memelihara kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita supaya Roh Kudus tetap berkarya sehingga kita bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang. Nah, jadi itulah sebabnya saya ingin membawa kepada kita tema ini. Perjumpaan mungkin diantara ada juga yang boleh sudah berjumpa, tetapi maksud saya kita belum lagi menyelenggarakan penggembalaan yang sebagaimana semestinya, dalam arti kata seperti sebelum pandemik ini. Tetapi walaupun demikian, oleh karena kondisi yang ada ini, kita perlu memelihara kesatuan roh ini. Kalau kita lihat di dalam WhatsApp atau di dalam berita-berita media sosial, kondisi negara kita sekarang pun berada dalam keadaan kesulitan, bukan terjadi konflik di mana-mana. Sehingga dalam posisi yang seperti ini ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, bahwa kita perlu memelihara kesatuan roh supaya kita tetap bertumbuh, berbuah sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh yang demikian paling setidak-tidaknya untuk mencapai kepada tema itu tadi, ada 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada Anda tentang bagaimana kita, mengapa kita perlu memelihara kesatuan roh ini. Yang pertama ya, teks Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 7 ini khasnya jemaat di Efesus. Saya ingin mau menceritakan tentang jemaat di Efesus ini, bahwa mengapa Paulus menyampaikan surat penggembalaannya kepada jemaat di Efesus? Oleh karena jemaat di Efesus ini beragam. Ya, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang Yahudi, ada non-Yahudi, ada tuan, ada budak. Jadi dalam kondisi yang beragam ini, satu perkara yang perlu ditekankan oleh Paulus dalam surat penggembalaannya kepada jemaat di Efesus, supaya meskipun ada banyak perbedaan, kita perlu tetap bersatu. Sama halnya dengan kondisi kita di gereja BIM pada secara am. Gereja kita BIM terdiri daripada berbagai-bagai suku budaya yang ada di dalam Sarawak ini, bukan? Jadi berbagai-bagai suku bahkan budaya yang berbeza ada di dalam satu kelompok, sesewaktu boleh terjadi konflik. Jadi konflik antara suku dan budaya. Nah, bagaimana mengatasinya dalam kondisi yang seperti ini, sehingga Paulus memberikan satu surat kepada jemaat di Efesus supaya mereka memelihara kesatuan roh. Jadi dalam perbezaan, meskipun kita berbeza, tetapi kita perlu mengalami kesatuan. Jadi kesatuan dalam berbagai perbezaan. Saya melihat bahwa hal ini telah dinyatakan sebenarnya di dalam kepribadian Allah kita, Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka adalah 3 tetapi esa, 1. Allah Bapa tidak sama dengan Allah Anak, tetapi ada di dalam Bapa. Anak ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Anak. Artinya meskipun mereka 3 tetapi dia satu kesatuan. Itu yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, apapun perbezaan kita, tetapi kesatuan itu yang menjadikan kita boleh menjadi kuat. Jadi itu yang dinyatakan oleh Paulus, sehingga Paulus berkata kepada jemaat di Efesus,
peliharalah kesatuan roh. Jadi ayatnya yang ke berapa itu tadi? Ayatnya yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Artinya Paulus ingin menyuarakan, saya tahu ada banyak perbezaan di antara kita. Saya tahu ada banyak perbezaan di antara kamu. Tetapi kamu harus tetap bersatu. Oleh karena kesatuan itu memang sudah ada di sana. Ya, sudah ada. Buktinya mari kita lihat. Ayat yang keempat. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Artinya kesatuan yang sudah ada di dalam diri jemaat di Efesus. Buktinya mereka satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, satu Allah. Jadi sebenarnya tak ada yang boleh mengganggu gugat mereka. Karena mereka sudah ada di dalam kesatuan itu. Ya, jadi tetapi kata Paulus, peliharalah kesatuan itu. Karena sesekali iblis boleh datang untuk menghancurkan kesatuan itu. Sehingga Paulus begitu concern kepada jemaat di Efesus. Dia berkata kepada jemaat, harus kita pelihara di dalam satu ikatan damai sejahtera. Artinya Paulus tidak teragak-agak. Meskipun kamu tahu sudah kesatuan itu, tetapi kalau kamu tidak pelihara, dia boleh sewaktu akan hancur. Saudara, ini memperingatkan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Karena apa? Kondisi pandemik ini sungguh telah membuat dunia begitu mengalami berbagai-bagai tekanan dan penderitaan. Oleh karena itu kita perlu memelihara kesatuan roh supaya apabila badai datang kita tetap kuat. Ya, saya memberikan satu contoh kepada kita. Ada satu artikel yang saya baca di dalam satu cerita di dalam Guinness Book of Record. Ada satu pohon yang besar di California, di USA ya. Namanya redwood tree. Ya. Ini merupakan satu pohon yang begitu besar. Dia punya diameter pohon itu boleh mencapai 5 sampai 10 meter. Dia punya batang pohon itu 5 sampai 10 meter diameter dia. Sedangkan tingginya boleh mencapai 30 meter. Ya. Bagaimana dalam buku Guinness Book of Record ini mencatatkan bahwa pohon itu boleh bertahan sehingga dia boleh hidup di hutan California 2.500 tahun. Jadi ada orang yang meneliti dia, bagaimana kekuatan akarnya, ya kan? Tetapi ketika diteliti, ternyata akar pohon itu tak jauh sangat, tak dalam sangat, padahal 30 meter ke atas dia punya ketinggian. Bagaimana kalau badai datang? Kenapa dia boleh bertahan sampai 2.500 tahun? Dalam Guinness Book of Record mencatatkan, ternyata akar pohon itu dia dangkal saja dari tanah, dari permukaan. Tetapi satu dengan yang lain itu, akar yang satu dengan akar yang lain saling menganyam. Apa itu? Merajut, menganyam lah, kita menganyam apa namanya itu ya, seperti sesuatu akar itu antara satu dengan akar yang satu dengan akar yang lain itu terjadi sesuatu anyaman di dalam, sehingga anyaman-anyaman itu memperkuat
pohon itu ketika badai datang. Saudaraku, itu menginspirasi saya. Kekuatan daripada pohon itu bergantung kepada akarnya ketika dia adanya kesatuan di bawah. Saya berpikir, satu pembelajaran yang perlu kita lihat di dalam menciptakan kesatuan itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi mesti ada satu kekuatan. Ternyata kesatuan itu membuat sesuatu itu menjadi kuat. Itulah sebabnya Paulus berkata, peliharalah kesatuan roh. Karena ada kekuatan di dalam kesatuan itu. Saudaraku, meskipun ada banyak masalah yang kita hadapi, badai, mari kita saling menolong satu dengan yang lain. Apabila pertolongan kita melihat keperluan teman-teman kita, teman sepelayanan, teman satu gereja, teman sepermainan dan sebagainya, hati kita tergerak untuk menolong. Nah, itulah terciptanya kesatuan itu. Kesatuan itu menjadi satu kekuatan, ya, power, kuasa. Sehingga saya berpikir, kalaulah ini terjadi di dalam gereja Tuhan, saya percaya iblis tak berani mendekat kepada anak-anak Tuhan, umat pilihannya. Oh, dia takut orang ini berbahaya, kata iblis. Ya, sehingga dia badai pun dia boleh bertahan hidup. Sehingga merupakan satu dorongan kepada kita supaya kesatuan itu, kesatuan roh itu, karena Roh Kudus yang mempersatukan kita, mampu memberikan kita menjadi teguh dan kuat. Karena apa? Kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, supaya kita memiliki satu kesaksian yang memperkuat kesaksian kita adalah karena kesatuan itu. Ya, Paulus berkata, ada satu kekuatan yang dilakukan oleh Roh Kudus itu di dalam diri manusia, yaitu diikat di dalam damai sejahtera. Saya begitu interest dengan kata ini karena apa? Dia katakan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi bukan diikat dengan ikatan-ikatan yang lain. Bukan karena family, bukan karena hubungan hanya hubungan darah, bukan. Karena apa tadi? Kan satu tubuh, satu pengharapan, satu iman, meskipun berbeza budaya. Itu bukan daripada satu kilang gitu ya. Bukan dari satu emak, satu bapak, tidak. Jadi kesatuan roh itu karena Roh Kudus mengikat mereka di dalam damai sejahtera. Maka mereka akan mengalami kekuatan ketika dalam kesaksian mereka melihat bahwa kesaksian satu dengan yang lainnya menjadi berkat bagi banyak orang. Lagi saya memberikan satu contoh. Bagaimana pentingnya kita sebagai umat Tuhan perlu memelihara kesatuan roh. Sehingga kesaksianku, kesaksian teman sepelayanan kita tetap menjaga. Ya, kita tetap boleh meskipun berada dalam keadaan menderita, tetapi kesaksian kita boleh menjadi berkat. Salah satu contoh, ada 4 pemuda sedang main permainan kereta, apa yang selalu remote control, dikontrol oleh remote. Ya, dia orang main main kereta dulu ini cerita nih lah. Seingat saya pernah lihat itu kereta di permainan ada 4 orang berlomba bermain kereta di dalam satu area yang seperti itu. Keempat mereka ini bertanding dan keempat lelaki ini katakanlah satu namanya William. Rupa-rupanya keempat anak muda ini adalah orang Kristen sehingga mereka
berdoa sebelum bertanding. Namun waktu mereka bertanding, rasa-rasanya William ini dia kereta buatan dia itu terdiri daripada kayu sehingga lebih rasanya lebih berat. Kemudiannya mereka tengah bermain dan finish, selesai dan ditentukan pemenangnya. Sehingga pemenangnya ini menurut cerita ini William lah yang menjadi pemenang. Sehingga seorang di antara mereka yang kalah berkata kepada, "Hei William, apa doa kamu tadi? Kamu berdoa supaya kamu menang kah?" Dia cakap, "Tidak, saya tidak berdoa untuk menang." "Lalu apa isi doa kamu?" Dia berkata, "Saya berdoa begini, Tuhan berilah saya kekuatan jika seandainya saya kalah." "Wih, tapi buktinya kamu menang," dia kata. "Ya, puji Tuhan lah, kalau seandainya saya kalah, Tuhan pasti memberikan saya kekuatan," dia cakap. Jadi apa yang saya belajar? Kekuatan menghadapi masalah itu jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri. Itu yang saya dapatkan daripada cerita itu. Ketika kita kalah, kita perlu kekuatan untuk menerima kekalahan kita. Sehingga apa yang dinyatakan oleh William, saya berdoa, Tuhan berilah saya kekuatan jika seandainya saya kalah. Tetapi akhirnya dia menang. Jadi di sini kita lihat masalah itu tetap ada. Tetapi apabila kita meminta kekuatan untuk mengatasi masalah itu, sebenarnya masalah itu menjadi kecil. Tetapi yang terjadi di dalam kehidupan dunia pada saat ini adalah masalah itu kecil. Masalah itu sebenarnya sederhana, tetapi menjadi besar apabila orang-orang memperbesar-besarkannya. Itu yang terjadi. Sehingga ini membawa kesatuan itu menjadi hancur. Kesaksian kita jadi tidak benar oleh karena sebuah masalah yang kecil. Bagaimana dengan Anda ketika kita menghadapi berbagai-bagai masalah setelah pandemik ini? Ada banyak di antara kita yang bermasalah, bukan? Tetapi mari kita melihat seperti William itu tadi yang berkata, Tuhan berikanlah saya kekuatan apabila saya kalah. Jadi berikanlah saya, bukan masalahnya itu lebih besar, tetapi beri dia kekuatan untuk mengatasi segala masalah yang sedang terjadi dalam hidupnya. Itu menjadi kuncinya. Jadi alasannya kita tetap mengalami kekuatan dalam kesatuan karena kita boleh mengatasi masalah kita. Oke, yang terakhir. Lalu bagaimana caranya? Ya, Paulus telah memberikan secara ringkas 3 perkara. Di dalam ayatnya yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi rahasianya sebenarnya adalah kesatuan itu bukan tidak dapat kita ciptakan, tetapi masalahnya sekarang caranya bagaimana? 3 perkara yang dinyatakan oleh Paulus, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan kenakan kasih di dalamnya. Artinya sebenarnya kita dimampukan oleh Tuhan untuk boleh melakukannya. Karena apa? Roh Kudus yang berkarya di dalam diri kita, itu tadinya apabila kita tetap memelihara kesatuan roh ini, Roh Kudus tetap berada di dalam kita untuk menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu yang mengatakan bahwa buah roh yang jenis buah roh itu yang ada itu ya, di sanalah kekuatan kuasa Roh Kudus yang mempengaruhi kehidupan orang percaya, sehingga mustahil kita tidak dapat bersatu meskipun banyak masalah yang kita sedang hadapi. Karena apa? 3 unsur ini menjadi satu kekuatan. Kenapa kalau kita tidak dapat mengatasi permasalahan? Mungkin 3 perkara ini
sulit kita implementasikan. Mungkin kita tidak rendah hati, mungkin kita tidak lemah lembut, mungkin kita tidak sabar. Ya, 3 perkara ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh bagi kita, tetapi justru itulah yang diperlukan ketika kita sedang menghadapi berbagai masalah. Sehingga kesatuan kita tetap terjaga. Oleh karena apa? Kita sama-sama memiliki rendah hati. Rendah hati ini adalah merupakan buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan lemah lembut itu juga merupakan karya Roh Kudus. Dan sabar itu juga adalah karya Roh Kudus. Nah, dengan ketiga-tiga perkara ini yang ada di dalam diri kita dapat memungkinkan kita mengalami kesatuan roh meskipun kita tidak berjumpa selama ini. Saya berharap ketika kita berjumpa nanti suatu kelak dan kita sudah gereja boleh dibuka dengan sempurnanya, kira begitu ya. Memang ada juga beberapa gereja yang sudah mengadakan ibadah, tetapi karena masih dihadkan dengan setakat 50 orang, rasa-rasanya masih belum memadai lah, dalam arti kata belum sempurnanya, sehingga kita menetapkan majelis gereja dan memberi keputusan supaya kita menunda dululah oleh karena varian Delta yang masih berleluasa di luaran sana. Saya berharap kita tetap sabar sampai pada akhirnya kita akan buka gereja. Nanti kita akan memberi announce di WhatsApp grup kita supaya marilah kita tetap memelihara kesatuan roh, karena penting, mendesak sekarang ini kesatuan ini tetap menjadi kekuatan bagi kita. Meskipun kami sebagai hamba Tuhan tidak mengunjungi Anda, tetapi saya percaya bahwa kesatuan roh yang kita miliki tetap kita jaga. Dan sampai pada akhirnya kita boleh berjumpa di dalam gereja kita masing-masing. Tuhan memberkati kita, Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Biarlah ini termeterai di dalam hati kami. Dan apabila kelak satu masa kami akan membuka gereja kami ini untuk terbuka kepada banyak orang datang, kami berdoa supaya Tuhan Engkau kiranya memberi kami kekuatan untuk tetap berada di dalam kekuatan kesatuan roh yang diciptakan Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Meskipun ada banyak masalah yang sedang kami hadapi, tetapi Tuhan, Engkau tidak jauh daripada apa yang kami tidak jauh daripada kami, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami tetap menganyam seperti mana Redwood yang saya ceritakan tadi itu, terjadi satu kekuatan yang luar biasa oleh karena kami menganyam kehidupan kami, kesatuan roh yang kami miliki di dalam satu ikatan damai sejahtera yang daripada Allah, sehingga Bapa di sorga, firman-Mu ini menjadi satu kenyataan di dalam diri kami yang boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Terpujilah Bapa di sorga, berkati kondisi-kondisi jemaat yang pada saat ini yang sedang mengalami penderitaan di era pandemik ini. Tuhan kiranya menjaga, melindungi gereja Tuhan, sehingga Bapa di sorga, nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.